Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang hadirin peserta webinar Parenting Akil Balik Cerdas Dewasa yang diselenggarakan oleh SMP SMA Bias Yogyakarta. Perkenalkan, saya Ustadzah Bariah, Kepala SMP Bias yang kali ini menjadi MC webinar. Bapak Ibu tadi telah menyaksikan video siswa-siswi dari kegiatan Go to Singapore dalam rangkaian kegiatan Edupreneur Trip sebagai latihan siswa-siswi SMP SMA Bias untuk survive di negara asing. Baik hadirin sekalian, marilah acara webinar pada sore hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah peserta webinar pada sore hari ini ada sekitar 500 lebih. Mohon maaf apabila tidak bisa masuk di Zoom, Bapak Ibu atau hadirin yang belum bisa masuk, bisa mengikuti di streaming YouTube. Kemudian untuk peserta, ini datang dari pulau-pulau di Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Jawa tentu saja, dan juga sampai ke negara Malaysia. Alhamdulillah selamat mengikuti webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara webinar pada sore hari ini. Yang pertama adalah sambutan direktur. Yang kedua adalah paparan inti webinar oleh Bapak Adriano Rusfi. Beliau adalah psikolog, pakar parenting dan pendidikan akil balik. Dengan moderator kita pada hari ini adalah Ibu Nur Azizah, Sarjana Sains. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Bias Yogyakarta sekaligus pembina Jaringan Sekolah Bias Indonesia kepada Ibu Insinyur Hajah Lili Indriati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dan Bapak peserta seminar, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, masih tetap di dalam keimanan, masih tetap mengingat bahwa posisi kita sekarang memang sedang diuji Allah. Ujian yang tidak hanya saya, kita, tapi manusia seluruh dunia merasakan ujian itu berupa corona, virus corona yang ada di mana-mana. Yang ini menyebabkan kegiatan harus dibatasi, termasuk kegiatan anak-anak tersayang kita yang mereka mestinya berada dalam posisi bahagia, gembira, ceria, hidup bersama-sama dengan temannya, bermain, bercengkerama, kemudian terutama remaja-remaja atau calon-calon remaja, mereka harus membatasi diri dengan tanpa menyadari apa yang sesungguhnya ini terjadi secara mutlak. Yang mereka tahu adalah bahwa virus corona menyebabkan saya tidak sekolah, saya tidak bisa ketemu dengan teman-teman tersayang, saya sudah sekarang ini nggak bisa lagi memanjat pohon, memanjat
mainan bersama teman-teman saya. Yang saya tahu saya harus bersekolah ketemu ustadzah dari jarak yang tidak bisa saya pahami. Karena jarak itu berbatas menopo, Bu. Berbatas jalan, berbatas ini. Ada yang batasannya itu bahkan sampai di luar kota. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ada atau tidak corona, balik itu akan mendatangi anak-anak kita satu persatu. Anak yang kemarin masih asyik bermain, mereka bermain apa saja. Bahkan kalau di TK, di SD kelas 1, 2 itu, ibadah pun mereka lakukan dengan perasaan gembira karena nuansanya adalah bermain. Mohon maaf, bukan mempermainkan sholat, bukan mempermainkan ibadah, tapi memang dunia anak-anak itu dalam posisi semacam itu. Nah, balik yang tiba-tiba datang itu membawa konsekuensi yang amat berat bagi sosok manusia. Manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan didesain untuk menjadi pengelola dunia, pengelola bumi yang dengan kemampuannya mengelola bumi ini, kualitas kemanusiaan itu mampu berada di tingkat ahsani taqwim. Yang ahsani takwim inilah yang akan membawa mereka itu ke surganya Allah. Kembali ke tempat asalnya. Nah, resiko-resiko atau tanggung jawab menjadi seorang yang sudah balik, kita orang Islam menyebutnya mukallaf, berarti sudah terkena beban. Beban ini tidak ada tidak ada alasan untuk tidak dijadikan sebagai penghitungan di waktu dia itu hidup di dunia maupun di akhirat. Masyarakat tidak akan mudah memaklumi ketika anak-anak yang menjadi korban dalam tanda petik korban corona itu, terus mereka itu di sana sini ada kekurangan. Apalagi hukum yang diberlakukan Allah di muka bumi ini. Kewajiban sholat tetap. Kewajiban untuk mereka itu mampu berzakat itu tetap. Kewajiban untuk memajukan Islam dengan berbagai macam upaya itu tetap ada pada diri mereka. Ada tubuh, ada waktu, ada harta yang harus mereka pertanggungjawabkan. Ada atau tidak ada corona, semuanya tetap berlaku aturan main itu. Seandainya, ini berandai-andai, Allah tidak menciptakan jin, yang jin ini memang sudah bertekad untuk menghancurkan manusia, mengajak manusia, membolo mereka agar mereka bersama-sama di neraka, beban tidak seberat itu. Tapi sesungguhnya beban itu tetap mereka sandang karena pada diri manusia itu sesungguhnya ada kekuatan besar, yaitu berupa nafsu, yang ini tidak diberikan Allah kepada malaikat. Ketika nafsu itu mampu dikendalikan, hasilnya adalah kemajuan yang dulu pernah dicapai oleh para sahabat selama 100 tahun mereka menguasai sepertiga dunia. Akan tetapi di surat Yusuf ayat 53,
Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ini yang menjadi batu sandungan kita. Karena biasanya nafsu ini tidak mengarah kepada kebaikan, tapi dia akan mengarahkan orang pada keburukan, sesuatu yang tercela, sesuatu yang bisa mendapatkan murka Allah. Belum lagi datangnya rombongan siapa? Rombongan jin, rombongan setan, yang setan ini bisa berbentuk manusia ataupun jin, yang mereka itu terus-menerus memberikan zuhrufal qauli ghururo. Ibu dan Bapak bisa melihat di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatinal insi wal jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qauli ghurura. Jadi ada zuhrufal qaul yang diciptakan bisa dari manusia di luar diri kita maupun para jin yang terus bergerak, yang di dalam surat An-Nas itu Allah menyebutkan khunusun minal jinnati wan nas. Jadi mereka itu nanti dibaca sendiri ya surat An-Nas, selalu bergerak untuk membujuk ke kita, dan dia itu akan selalu mengupayai supaya kita menyimpang dari jalan Allah. Dengan apa mereka? Dia memang sudah mendapatkan fasilitas, bisa dengan harta, bisa dengan anak. Itu yang diinformasikan Allah di dalam surat Bani Israel. Nanti ayatnya dicari sendiri, Bu. Ini tidak tertulis di sini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, beban seorang mukallaf, dia harus mempertanggungjawabkan tubuhnya, mempertanggungjawabkan ilmunya, mempertanggungjawabkan waktunya. Kemudian dia pun harus mempertanggungjawabkan harta yang dimiliki. Itu semua tidak bisa menjadi beban ansih, tapi ini masih mendapatkan hiasan yang lain berupa zuhrufal qaul. Dari dalam diri sendiri ada nafsu yang tadi di surat Yusuf dikatakan ammaratun bisu, yang selalu geret, selalu menarik anak-anak kita, menarik diri manusia untuk berbuat kejahatan. Itu yang akhirnya banyak atau 1001, hanya satu orang dibanding 1000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Peluang ini masih ada untuk kita menggapai surga identik menggapai kesuksesan. Jangan dikira bahwa ketika orang itu menggapai surga, dia akan meninggalkan dunia. Wong yang namanya dunia ini majru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang, lahan yang harus kita kelola agar kehidupan akhirat kita itu mendapatkan kesuksesan. Jadi jangan tinggalkan dunia. Nah, ini keseimbangan ini yang harus kita berikan, ilmu bagaimana menyeimbangkan urusan dunia, urusan akhirat ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, sementara dalam diri mereka ada nafsu yang selalu geret, selalu menarik dia untuk berbuat kejahatan. Ditambah lagi adanya rombongan, saya katakan rombongan jin, rombongan manusia yang selalu menyampaikan zuhrufal qaul yang dia itu akan membuat orang terkelabui, tertipu karena indahnya zuhrufal qaul itu adalah
perkataan yang indah yang disampaikan kepada manusia, wujudnya ya macam-macam. Kalau sekarang lagi tren itu TikTok ini yang bikin mumet ustadzah. Ya, ada lagi kalau dulu mungkin di usia saya itu paling film. Film itu pun harus kita harus berjarak dengan film itu karena harus datang ke suatu tempat tertentu. Akan tetapi Zuhrufal Qaul yang tadi akan narik anak-anak kita ke jalan setan itu bisa sedudulan, Bu. Sedudulan itu apa ya? Yang bukan orang Jawa itu nggak tahu ya. Satu pencetan dia itu akan mudah sekali mendapatkan itu, disengaja atau tidak disengaja. Maka untuk itulah kami mempersembahkan kepada Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini kami mengundang Pak Aat yang nanti riwayatnya seperti apa. Beliau sangat concern di urusan urusan ini, dan kami para ustadzah sering memanfaatkan dalam tanda kutip ilmu-ilmunya untuk secara teknis bagaimana membreakdown ayat-ayat Allah ini agar bisa teraplikasikan, bisa dipraktekkan oleh anak-anak ini dengan senang hati. Walaupun kami semua menyadari dibiaskan ada beberapa jenjang ya. Kalau mengajak anak-anak playgroup itu Mbak, mereka akan dengan senang hati menerima ajakan itu. Kalau dengan anak-anak TK, biasanya ustadzah sudah mulai membuat tingkah laku ataupun media yang membuat mereka itu tertarik. Dengan boneka, dengan tanah yang digambar-gambar dan sebagainya. SD kelas 1, 2, kelas 1, 2 masih ustadzah itu mudah sekali menarik mereka untuk berjalan mengikuti anjuran-anjurannya. Tapi mulai kelas 3, kelas 4 kemampuan untuk ngeyel. Ngeyel itu apa, ibu-ibu dan bapak yang ada di luar Jawa. Jadi apa ya, Ustadzah Baria, mungkin saya bisa dibantu. Kekeh dengan apa yang dia ingini itu sudah mulai ini. Anak-anak kelas 3, kelas 4 itu biasanya sudah mulai pengen menunjukkan jati dirinya dengan sedikit melawan ustadzah. Tapi kalau kelas 5, kelas 6 dia mulai bisa bersiasat. Bagaimana bisa melawan ustadzah dengan lebih sopan. Nah, SMP, SMA biasanya lebih canggih lagi. Maka kami banyak bekerja sama dengan orang-orang yang beliau-beliau memiliki ilmu yang lebih, ilmu bukan ilmu yang ilmu goib ya, bukan, tapi ilmu tentang bagaimana anak-anak yang sekarang disebut remaja itu berpikir, bertindak dan seterusnya. Yang kami tahu remaja-remaja kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang paling sehat. Mereka berada dalam posisi yang sangat-sangat optimal. Mana ada anak-anak remaja kok sakit. Nah, bahkan sampai dengan usia 25-30 tahun itu anak manusia ini mampu melawan berbagai macam penyakit. Makanya kalau di bias ustadzah itu dilarang sakit. Itu ada istilah semacam itu. Ibu dan Bapak, selamat menikmati, selamat berdiskusi dengan pakarnya. Moga-moga upaya ini mendapatkan penilaian Allah sebagai usaha bagaimana kita menyelamatkan anak-anak ini dari tarikan setan, baik berupa manusia maupun jin, dari tarikan hawa yang ada di dalam pikiran anak-anak kita,
Diharapkan dengan begitu mereka akan selalu on the track di jalan Allah. Demikian Ibu dan Bapak, jazakumullah atas perhatiannya, atas waktunya. Terima kasih jazakumullah Pak Aat, Bu Nunung. Bu Nunung ini adalah perintis sekolah bias. Beliau setor sekian banyak putra-putrinya dan itu menjadi tradisi yang ada di sekolah bias, menyetorkan untuk kami jadikan sebagai bukan kelinci percobaan, tapi betul kami upayakan bagaimana agar putra-putri itu selamat sebagaimana kata Ustadzah, kata anak-anak kecil, ayah bunda dekatkan kami ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fisik, menyiapkan calon at-tajir as-soduk, berakidah kuat, berakhlak karimah dan berjiwa pemimpin. Generasi pemuda cinta Al-Quran, membaca dengan tartil, paham pada ustadz dan menguasai aplikasi belajar, aplikasi sains dan teknologi dalam kehidupan, fasih berbahasa Inggris dan ikrar sertifikat internasional, jiwa dan fisik. Dan fisik, belajar ilmu akidah dari bahasa aslinya, kuat, berakhlak karimah dan berjiwa pemimpin. Generasi pemuda cinta Al-Quran, membaca dengan tartil, generasi Ya Bapak Ibu sekalian, kita sambut moderator kita pada sore hari ini, Ibu Nur Azizah Sarjana Sains. Ya, beliau sekarang aktif di Penggiat Keluarga Indonesia sebagai Ketua Gugus Tugas Sumber Daya. Beliau adalah ibu dari 4 putra-putri yang semuanya adalah alumnus Sekolah Bias Yogyakarta. Ya, ini adalah aktivitas beliau sebagai Ketua Grapyak pada tahun 2005 sampai 2010, 2010 sampai 2015 aktif di Ormas Salimah DIY, dan 2015 sampai sekarang aktif di Penggiat Keluarga. Mungkin nanti Bu Nunung bisa sharing sedikit tentang pengalaman bagaimana menyekolahkan putra-putri beliau di Bias. Selanjutnya kepada Ibu Nur Azizah kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Baria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang saya cintai, wabil khusus Bang Aat, saya manggilnya, Bu Mimi dan seluruh keluarga besar LPIT Bias Jogja dan Indonesia. Bersyukur sekali kita dipertemukan Allah di sini. Bapak Ibu semua, saya 27 tahun yang lalu, anak saya yang pertama sekolah di Bias. Jadi tadi kalau terpampang di fotonya itu sekarang sudah punya 1 anak dan sekarang sedang studi S3 di Jerman. Ketika dia umur 3 tahun masuk di Bias dengan beberapa gelintir siswa dengan berbagai macam jenjang umur yang sampai sekarang yang membuat saya itu merinding gitu, dengan ngiri ya dengan manajemen Bias, dengan ustadz-ustadzah itu kesungguhannya ya, dedikasinya yang luar biasa, keikhlasannya yang mendidik siswa-siswinya itu seperti anak-anaknya sendiri, yang siap mendidik dan mengantarkan.
siswa-siswinya, seperti dalam pepatah bahasa Arab itu ya, syababul yaum rijalul ghad, jadi menjadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Luar biasa yang disampaikan oleh Bu Lili ya. Jadi lagi-lagi saya selalu merinding karena memang jiwa raga saya ada di Bias, walaupun sekarang saya tidak di Jogja begitu, tapi saya selalu menguping gitu ya, mencari dengar, kemudian memperhatikan dan menyaksikan bahkan perkembangan Bias yang selalu konsisten ya, menyeimbangkan pendidikan ya, baik itu di level akal ya, kemudian juga dari sisi jiwa dan juga dari sisi fisik. Ibu-ibu tadi Bapak-bapak juga menyaksikan bagaimana anak-anak SMP diharuskan ya menaik sepeda. Jadi saya punya pengalaman yang dahsyat, anak saya itu dari asrama pulang ke rumah saya itu 20 kilo maaf, itu biasa menaiki sepeda. Nah ini jadi PR ketika sudah sekarang bisa naik motor itu kesukaan bersepeda dia itu jadi berkurang ya. Jadi sekali lagi luar biasa jazakumullah Ustadz Bias yang sudah luar biasa. Sekali lagi saya bergetar juga kalau mau menyampaikan ini gitu ya. Alhamdulillah sekali lagi pada sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah ya belajar bersama untuk siap menjadi pembelajar yang cepat. Kalau tadi Bias sudah mengokohkan ya satu fondasi yang kuat ya dari berbagai macam sisi untuk anak-anak kita, tentu saja kita juga tidak berdiam diri. Kita terus ya mengupdate diri kita, mengupdate ilmu kita dan siap sekali lagi menjadi pembelajar dan melakukan satu perubahan untuk bersama-sama ya, menjadikan anak-anak kita pemimpin masa depan yang dibanggakan ya, oleh agama dan juga bangsa kita begitu, dan juga dunia saya kira. Alhamdulillah kali ini kita dibersamai Bang Aat ya. Beliau saya kira kalau ini profil sangat singkat sekali ya, bagaimana Bang Aat itu ternyata juga relatif masih muda ya, kelahiran 64. Kemudian kalau beliau pakar parenting dan juga ini ya yang spesial yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini terkait dengan bagaimana akil balik. Saya sekilas membaca, tadi Bu Lili menyampaikan setiap anak cepat atau lambat akan pasti sampai pada balik ya, pada masa balik. Tetapi untuk yang masuk ke level akil itu butuh sekali lagi butuh kesabaran dari orang tua ya, dari seluruh ya yang bergerak di bidang pendidikan parenting, kemudian butuh kesabaran, butuh perjuangan, bahkan butuh tangisan juga ya, karena akil itu orang yang paham, orang yang berakal, orang yang mampu membedakan antara baik dan benar, yang mampu membedakan bahwa itu manfaat atau tidak. Ya, ini ada di pendidikan akil balik. Ya, Bapak Ibu semua, ya kita dengarkan, kita simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bang Aat, dan jangan lupa sekali ketika Ibu mungkin baru 5 menit mendengarkan kemudian pengen bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di chat room yang sudah disediakan. Tidak berpanjang kata, tafadhol Bang Aat, disilakan 45 menit. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, dalam rangka untuk semakin menyempurnakan, semakin menguatkan pendidikan anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, pada abad ke-18 telah terjadi revolusi industri.
Sejak revolusi industri, relatif para orang tua telah menjadi buruh karena mereka telah menghabiskan waktunya untuk mencari uang. 8 jam sehari, 40 jam sepekan, 2000 jam setahun. Pertanyaannya adalah lalu kemudian mana waktu untuk mendidik anak-anak kita? Apa yang terjadi kemudian? Ayah bunda sekalian, dengan kesibukan kita mencari nafkah, yaitu terbengkalainya pendidikan kedewasaan anak-anak kita. Tidak ada waktu membuat kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah. Bagaimanapun sekolah itu aslinya adalah lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Sehingga dengan demikian barangkali secara akademis anak-anak kita mendapatkan nutrisi yang baik. Dari sisi kecakapan dan keterampilan mereka mendapatkan kecakapan dan keterampilan yang baik. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan karakter? Bagaimana dengan kedewasaan? Nah yang menariknya lagi ayah bunda sekalian, bersamaan dengan itu saat pendidikan kedewasaan akil anak-anak kita itu terbengkalai. Karena ketiadaan waktu. Tapi sebaliknya kedewasaan fisiknya malah cepat. Karena apa? Revolusi industri membuat kita banyak uang. Memang tidak banyak waktu, tapi banyak uang. Dengan uang yang ada, anak-anak kita berikan makanan, nutrisi, dan sebagainya. Akibatnya yang terjadi adalah mereka adalah orang-orang yang overnutrisi. Nah, praktis di awal abad ke-20 telah terjadi situasi anomali di mana antara kedewasaan fisik dengan kedewasaan mental terpisah. Kedewasaan fisik semakin cepat. Baligh itu semakin cepat. Ketika saya berbicara kepada para dokter, Dok, 10 tahun anak-anak kita sekarang sudah balik. Bahkan mereka mengkoreksi. Bang Aat, bukan 10 Bang. Sekarang 9 tahun Bang. Dan ketika saya berbicara dengan dosen-dosen. Prof, mahasiswa-mahasiswa kita ini 25 tahun baru akil, Prof. Mereka pun bahkan mengkoreksi. Tidak Bang Aat, 27 tahun pun belum akil. Belum dewasa secara mental, belum mandiri, belum bertanggung jawab, dan sebagainya. Nah, apa yang kemudian terjadi gara-gara ini semua? Yang terjadi adalah sesuai dengan slide yang bisa dibaca ya di screen, bahwa faktanya siswa kita SMP dan SMA mungkin sudah baligh, tapi belum akil. Mungkin sudah dewasa fisik, tapi belum dewasa mental. Ya. Mereka puber terlalu cepat, tetapi kemandirian, kemampuan untuk bertanggung jawab, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan sebagainya belum terjadi. Padahal, ayah bunda sekalian, Allah sudah berfirman dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah telah ilhamkan jalan dosa dan jalan takwa. Sesuatu yang harusnya satu paket. Sesuatu yang harusnya tidak boleh dipisah. Tetapi akibat dari revolusi industri, kesibukan kita mencari nafkah, dan anak-anak yang mengalami overnutrisi, jalan dosanya tumbuh sangat cepat. Jalan takwanya tumbuh sangat lambat. Ya. Baligh menyebabkan nafsu itu sudah bergejolak. Jalan dosa itu sudah bergejolak. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Lili tadi ya. Annan nafsa la'amaratu bisu. Ya. Nafsu itu mengajak kepada keburukan. Sementara jalan takwa itu belum aktif karena mereka belum akil. Mari kita bayangkan ayah bunda sekalian, anak-anak kita itu nafsunya sudah bergejolak sementara akal untuk mengendalikan nafsunya itu belum terbentuk dengan sebaik-baiknya.
Dikuasai anak kita oleh hawa nafsu. Sehingga faktanya siswa SMP dan SMA saat ini belum akil balik. Bahkan mahasiswa Indonesia semakin lama semakin terlambat akilnya. Tahun 2018, saya Bunda sekalian, saya berdiskusi dengan teman-teman BKKBN Jogja. Mereka punya prediksi tahun 2035. Balik sudah terjadi di umur 7. Tapi akil baru terjadi di umur 30. Kita berhadapan dengan para remaja. Sebuah periode yang baru ada sejak awal abad ke-20 sampai sekarang. Kalau dulu remaja nggak ada. Karena akil dan balik itu bareng. Tapi sejak abad ke-20, sejak akil dan balik itu terpisah. Muncullah generasi, anak-anak sudah tidak, tapi dewasa masih belum. Namanya remaja. Dulu kita hanya mengenal para pemuda. Nah, ini ada dilema ya. Ketika mereka itu dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah, bagaimana cara mendidik mereka? Mereka sudah balik tapi belum akil. Seperti siswa-siswa SMP dan SMA kita. Di satu sisi, mereka itu masih begitu kekanak-kanakan. Tapi kalau ditempa, mereka akan memberontak. Ya, mereka akan memberontak. Kalau di dalam ajaran Islam sampai 7 tahun anak bisa diperlakukan sebagai raja, kegiatannya bermain. 7 sampai 12 tahun anak bisa diperlakukan sebagai tawan. Sebagai tawan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah berusia 12 tahun ke atas? Yang jadi masalah adalah sistem pendidikan di dunia itu cuma ada 2. Buat anak-anak namanya pedagogi. Buat orang dewasa namanya andragogi. Clear. Tapi tiba-tiba belakangan muncul generasi jenis baru. Anak-anak sudah tidak, dewasa masih belum. Dipakai pedagogi sudah tidak cocok, dipakai andragogi juga belum cocok. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya. Nah, kalau mereka SD, mereka bisa ditempa. Karena mereka adalah bagaikan tawanan, begitu ya. Tetapi bagaimana dengan mereka-mereka yang SMP dan SMA ini? Maka kemudian saya berinisiatif secara darurat mencoba menawarkan konsep baru yang saya namakan remagogi. Remagogi. Remagogi adalah sebuah metode darurat. Saya mengatakan ini metode darurat. Jangan digunakan selama-lamanya. Karena yang benar harusnya cukup ada pedagogi dan cukup ada andragogi. Nggak perlu ada tengah-tengah. Tapi kita berhadapan dengan fakta. Ini ada generasi tengah-tengah. Ya. Nah, lalu apa itu remagogi? Remagogi adalah sebuah sistem dan kurikulum pendidikan bagi remaja yang belum mukalaf. Ya. Bagi remaja yang belum mukalaf. Bagi anak-anak kita, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ya. Di satu sisi mereka sudah balik, tapi di sisi lain mereka belum akil. Ya. Untuk apa? Agar mereka mampu menjadi manusia yang sepenuhnya dewasa. Sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa selambat-lambatnya di usia 18. Ayah bunda, ini sebenarnya sudah terlambat. Kalau menurut ajaran Islam harusnya paling lambat 15 tahun sudah harus jadi orang dewasa. Tapi apa enggak dikata, makin lama makin terlambat. Oke lah, kita coba atasi dengan yang namanya remagogi ini. Ya. Mampu menjadi mukalaf selambat-lambatnya di usia 18 tahun. Lewat apa? Melalui upaya menemaninya. Ya. Sekali lagi saya berikan titik tekan. Melalui upaya menemaninya secara under supervisory.
Apa yang saya maksudkan dengan kalimat ini? Pertama, remaja tidak bisa lagi kita didik dalam pola hubungan orang tua anak. Guru tidak bisa lagi memainkan peran seperti orang tua menghadapi anak. Memang hubungannya sekarang adalah hubungan pertemanan. Sayyidina Ali pun mengatakan, di atas 12 tahun jadikan dia sahabat. Rasulullah sendiri bersabda, sesudah 12 tahun bertemanlah dengannya. Tapi secara under supervisory artinya walaupun dia teman, tapi teman yang harus disupervisi. Teman yang harus dibimbing, teman yang harus dibina, teman yang harus diarahkan. Ini yang saya sebutkan sebagai under supervisory. Teman memang teman, tapi teman yang mampu membimbing mereka. Agar mereka mampu menjalani kehidupan dewasa secara fisik, intelektual, mental, sosial, dan ekonomis. Ya. Sekali lagi, ya, agar mereka mampu menjalani kehidupan manusia dewasa, baik secara fisik, intelektual, mental, sosial, dan ekonomis. Ayah bunda sekalian, mari kita mencoba berempati dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Mereka belum siap untuk hidup mandiri. Mereka belum siap ternyata untuk lepas dari orang tua. Mereka belum siap ternyata untuk mengelola dirinya sendiri. Mengelola uangnya sendiri, mengelola jadwalnya sendiri, mengelola pembelajarannya sendiri, belum siap. Siapa yang akan menjadi teman mereka? Yaitu oleh mentor-mentor kehidupan. Guru-guru yang bertransformasi jadi mentor. Orang tua yang bertransformasi menjadi mentor. Sebagai teman yang lebih tua sehari, lebih tinggi seranting, lebih dulu selangkah. Memang bukan teman yang persis setara dengan dia. Tapi teman yang lebih tua sehari, lebih tinggi seranting, lebih dulu selangkah, di mana? Di realitas yang alami. Di kehidupan nyata. Selama kita masih belum punya keberanian melepaskan anak kita di kehidupan nyata, selama itu juga jangan berharap mereka menjadi manusia yang akil. Di realitas. Karena realitas kehidupan, kenyataan kehidupan ini yang akan mendewasakan mereka. Nah begitu. Jadi kalau saya ingin bikinkan skema tentang demagogi itu, saya membayangkan begini ya. Ini ada makhluk yang bernama remaja. Mereka membutuhkan mentor kehidupan. Orang yang mampu menjadi teman, tapi sekaligus supervisor mereka. Siapa itu? Di rumah adalah ayah bundanya. Di sekolah adalah para guru. Jadi guru yang bukan cuma jadi tutor. Ya, kalau tutor itu kan pengajar ya, guru matematik, guru bahasa Indonesia, guru fisika, itu kan namanya tutor. Yang mereka butuhkan adalah guru mentor. Sekali lagi yang mereka butuhkan adalah guru mentor. Yaitu orang yang bisa menjadi teman tapi sekaligus jadi supervisor. Nah mari, ayah bunda dan guru mencoba mentransformasikan dirinya menjadi teman mereka. Ya. Pertama adalah untuk menyadarkan mereka bahwa mereka sebenarnya menurut ajaran Islam sudah dewasa ini. Menurut ajaran Islam mereka harusnya sudah mandiri ini. Menurut ajaran Islam harusnya mereka sudah tidak lagi minta duit sama orang tuanya ini kalau dia laki-laki. Bahwa mereka ini sudah terlambat dewasa. Fisiknya makin cepat matang, sementara mentalnya nggak kunjung dewasa. Pertama yang harus kita lakukan adalah penyadaran. Yang perlu dilakukan oleh para mentor, baik di rumah maupun di sekolah adalah penyadaran.
bahwa sebenarnya ketika mereka sudah balik, yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki sudah mimpi basah, pada saat itu mereka sudah bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Sudah bertanggung jawab pada diri sendiri. Sadarkan mereka. Mereka sudah memikul beban pahala, dosa. Rezeki mereka yang selama ini dititipkan di rekening orang tuanya. Kalau dia laki-laki, begitu dia balik, Allah sudah bikinkan rekeningnya sendiri. Sadarkan mereka. Yang berikutnya, setelah disadarkan, ditempa. Ya, ditempa. Di mana mereka ditempa? Di kehidupan, di realitas. Di realitas yang natural, di realitas yang apa adanya. Ya. Di realitas yang kompleks, yang majemuk, yang beragam. Di mana di realitas itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang indah, dan sebagainya. Dan kemudian di realitas yang memang keras. Keras. Mereka mesti ditempa di 3 hal itu. Kehidupan yang cengeng, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tidak menempa, itu tidak akan mendewasakan mereka. Tidak akan mengakilkan mereka. Bahkan ayah bunda sekalian lebih buruk lagi. Anak-anak yang tidak pernah merasakan kerasnya realitas. Allah katakan tak akan masuk surga. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, rajin berinfak. Hafalan Qur'annya juga banyak. Dalam surat Al-Baqarah 214 Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masyatumul ba'sa wa sarra wa dharra wa zilzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian merasakan masuk surga? Padahal belum kalian alami kesulitan-kesulitan sebagaimana yang tadi alami oleh generasi sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kesusahan, kesulitan, dan hidup yang gonjang-ganjing. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya nyaris tak tahan dan bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ayat ini diawali dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian merasa akan masuk surga padahal belum pernah menderita, ditempa oleh realitas. Ditempa apa saja? 1, fisik. Ya. Yang kedua, intelektual mereka. Kemampuan berpikir, memecahkan masalah, memahami problematika. Kemudian ditempa secara mental. Agar mereka mengenal diri, menerima diri, mampu mengarahkan diri, mengelola diri, dan sebagainya. Ditempa secara sosial. Agar mereka itu menjadi manusia yang bisa bekerja sama, bersinergi. Memiliki kemampuan kepemimpinan. Dan seterusnya. Dan ditempa secara ekonomi. Nah, agar apa? Agar mereka yang remaja ini segera menjadi pemuda. Segera menjadi pemuda. Dulu Bung Karno berani berkata, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang kita terpaksa berkata, berikan aku 1 remaja, pusing kepalaku dibuat. Bahkan seorang psikolog dari Amerika Serikat pernah berkata, tahukah kalian bagaimana cara menghadapi remaja? Caranya adalah 1, umur 12 tolong dibius. Umur 20 tolong dibangunkan lagi. Udah cuman itu aja katanya. Saking putus asanya dia melihat fenomena dan problematika keremajaan. Ayah bunda, segera dewasakan Ananda. Segera dewasakan anak-anak kita. Segera akhiri keremajaannya karena remaja tidak ada dalam konsep Islam.
dengan cara remagogi under supervisory adulthood. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi apa itu under supervisory adulthood? Alias remagogi itu, yaitu remaja-remaja yang dipaksa dalam tanda petik menjadi pemuda. Kita tahu mereka belum dewasa, kita tahu mereka belum pemuda, faktanya mereka masih begitu kekanak-kanakan. Tapi mari kita paksa mereka. Dalam banyak hal pendidikan itu memang memaksa. Kalau mereka nggak dipaksa menjadi pemuda, mereka nggak akan pernah menjadi pemuda, mereka nggak akan pernah menjadi dewasa. Bahkan mulai dari kalau mereka bersekolah di BIAS misalnya ya, begitu mereka masuk SMP, akad gentleman agreement memasuki BIAS itu harus ditandatangani oleh anak yang bersangkutan, bukan oleh orang tuanya. Itu salah satu cara memaksa mereka menjadi dewasa. Akad terjadi antara kepala sekolah dengan anak yang bersangkutan, bukan dengan orang tuanya. Itu di antara cara memaksa. Bahwa mereka tidak lagi dipanggil dengan panggilan anak-anakku sekalian. Saya dorong kepada guru-guru di BIAS dimanapun berada. Panggil mereka dengan panggilan adik-adik sekalian. Di SMA, panggil mereka dengan panggilan saudara-saudara sekalian. Ya. Karena panggilan itu juga mempengaruhi kejiwaannya. Posisikan dan perlakukan mereka sebagai orang dewasa walaupun kita sudah tahu mereka memang belum dewasa. Posisikan, perlakukan. Kalau ada masalah, ajak mereka diskusi. Kalau ada problem di keluarga, minta dia ikut menyelesaikan masalah. Jangan terus-menerus mereka diperlakukan sebagai anak kecil. Ayah bunda sekalian, dulu seusia dengan anak-anak kita, orang-orang tua kita dulu sudah mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Hos Cokro Aminoto mendirikan Syarikat Islam umur 18 tahun. Buya Hamka merantau ke Mekah 16 tahun. Tan Malaka merantau ke Belanda 15 tahun. Peserta Kongres Pemuda kedua di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda rata-rata umurnya 14 tahun. Jangan lagi kita mengatakan mereka masih anak-anak, mereka masih anak-anak, mereka masih anak-anak. Mungkin ada yang mengatakan, tapi itu kan zaman dulu, sekarang sudah berubah. Kata siapa? Mark Zuckerberg mendirikan Facebook di umur 20 tahun. Bill Gates mendirikan Microsoft di umur 20 tahun. Masih ada kok orang-orang zaman sekarang yang mampu membuktikan bahwa mereka bukan remaja, tapi dewasa. Ya. Kemudian yang ketiga, guru, orang tua, pembina asrama memposisikan dirinya sebagai teman, konsultan, menjadi penjelia, menjadi supervisor. Ya. Gurunya, pembina asramanya, orang tuanya memposisikan dirinya tidak lagi berada di atas, tapi setara, tapi agak naik sedikit. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Nah, begitu. Ini posisi terbaik yang bisa dilakukan. Mencoba orang tua, guru, pembina asrama sebagai orang yang tadi ya, lebih tua sehari, lebih tinggi seranting, lebih dulu selangkah. Ini yang mesti kita bangun. Teman tapi sedikit lebih tinggi. Kira-kira begitu ya. Temani mereka. Nah inilah kira-kira gambaran skemanya ya.
Kalau dulu orang tua itu kan posisinya dengan anak atas bawah. Kalau dengan teman itu posisinya kan setara. Lalu di mana posisi under supervisory adulthood ini? Seperti teman tapi agak lebih tinggi sedikit. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Ayah bunda sekalian, ada beberapa kaidah-kaidah pembelajaran yang harus kita tegakkan kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi manusia yang segera akilnya. Segera berpindah dari remaja kepada pemuda. Pertama, usia mereka berada pada rentang 12 sampai 18. Kalau dalam Islam ini udah mukallaf namanya. Sadarkan juga mereka. Ini udah mukallaf namanya. Apa itu mukallaf? Siap memikul beban hidup secara syariah. Ya, siap memikul beban hidup secara syariah. Jadi orang tua juga mesti sadar. Anak-anak kita itu bukan anak-anak lagi. Dia sudah bertanggung jawab kepada Allah. Seandainya dia meninggal umur 13 tahun, Allah udah tanya mereka. Jadi jangan sampai kita anggap mereka masih anak-anak, kita lindungi dengan asumsi mereka masih anak-anak. Padahal ketika mereka meninggal di umur itu, Allah akan minta pertanggungjawaban mereka. Kenapa? Mereka udah mukallaf. Nah, itu. Asumsi yang ketiga adalah ini adalah periode post-tadrib. Ya. Mereka, anak-anak itu ditadrib di usia SD. 7 sampai 12. Nah, usia di atas 12 tahun ini, usia post-tadrib. Pasca tadrib. Masa-masa penyempurnaan ajar. Masa-masa penyempurnaan latih. Jadi posisikan posisi mereka sebagai orang yang sedang kita sempurnakan menuju kedewasaan. Jangan lagi kemudian pendidikan SMP, SMA, dan pendidikan di rumah masih saja mengulang-ngulang pendidikan seakan-akan mereka masih anak-anak. Posisikan mereka sebagai orang dewasa. Bahkan di sebuah SMK di Tangerang, itu siswanya sudah dipanggil dengan panggilan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini juga sebuah transitional period, yaitu dalam rangka memfinishkan kedewasaannya. Maturity finishing. Dan memang dalam Islam pun mengenal masa transisi. Tapi transisi dalam Islam itu cuma 3 tahun. Yaitu dari 12 ke 15. Transisinya cuma 3 tahun. Nah, jadi pada periode ini okelah kita bikin lebih lebar lagi jadi 6 tahun dari 12 sampai 18. Tapi kita posisikan ini masa transisi. Ini adalah maturity finishing. Siapkah ayah bunda yang menyekolahkan anaknya di bias? Siapkah para guru bias? Siapkan pengelola sekolah bias? Siapkah melakukan proses pendidikan dalam rangka maturity finishing, penyempurnaan kedewasaan. Bahwa alumni bias yang lulus SMA masuk ke perguruan tinggi telah menjadi orang-orang yang memang matang. Jangan sampai ada lagi dari alumni bias ketika di perguruan tinggi mereka masih begitu kekanak-kanakan. Gampang frustrasi. Gampang bunuh diri. Belum bisa mengelola waktu, belum bisa mengelola uang, belum bisa mengelola emosi. Nah, kita lanjut. Ini adalah usia puber. Usia di mana mereka perlu berkonsultasi. Dan usia penegakan law enforcement.
ayah bunda sekalian, bapak dan ibu guru di BIAS, kalau kita ingin segera mengakilkan anak-anak kita di SMP dan di SMA BIAS, tegakkan law enforcement. Tegakkan law enforcement. Tegakkan hukum. Sebagaimana dalam Islam mereka memang sudah menjadi subjek-subjek hukum. Jangan mereka yang berbuat, orang tuanya yang dihukum. Jangan mereka yang berbuat, orang tuanya yang didenda. Jangan mereka yang berbuat, orang tuanya yang harus memikul akibat dari perbuatan anaknya. Mereka perlakukan sebagai subjek hukum. Lakukan law enforcement. Seandainya mereka misalnya memecahkan lampu di sekolah, minta kepada mereka mengganti lampu tersebut. Terserahlah mau dipotong uang jajan atau apapun. Ini yang saya katakan bagian dari proses pendidikan kedewasaan itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah usia untuk pengembangan Islamic life competence. Kompetensi hidup Islami. Ya. Kompetensi hidup Islami. Seandainya anak itu laki-laki, dalam Islam, ayah bunda sekalian, seandainya anak kita laki-laki dan usianya sudah 12 tahun ke atas, mereka sebenarnya sudah harus mampu menghidupi dirinya sendiri. Bahkan saya ingin mengatakan, ayah bunda, sebenarnya ketika anak-anak kita itu memasuki usia balighnya, dia bahkan harusnya sudah mampu berumah tangga. Bahkan mereka sudah mampu berkeluarga. Ya, sudah mampu berkeluarga. Ayah bunda, kenapa orang balik itu kalau laki-laki ukurannya mimpi basah, kalau perempuan ukurannya menstruasi? Kenapa? Kenapa ukuran balik itu adalah kemampuan untuk melakukan reproduksi? Ya, untuk melakukan reproduksi. Kenapa? Karena memang kedewasaan itu di antara ukurannya adalah kemampuan untuk berumah tangga. Memiliki life competence, kompetensi hidup secara Islami. Baligh itu sendiri kalau kita baca dengan lengkap, itu artinya balaghun nikah. Siap untuk menikah disebut baligh. Nah begitu. Selanjutnya kaidah pembelajaran pada usia ini adalah pemantapan jati diri. Mampu melakukan self direction, mengarahkan diri sendiri. Mampu melakukan self management, mengelola diri sendiri. Bayangkan ayah bunda sekalian, 4 tahun yang lalu alumni ITB melakukan penelitian yang kesimpulannya 73% sarjana ITB merasa dirinya salah jurusan. Artinya, berarti sudah sarjana pun belum memiliki self direction. Belum memiliki arah diri yang kuat. Jangan sampai anak-anak kita itu ketika nanti dia mahasiswa, bahkan self management pun dia nggak punya. Mengelola diri. Mengelola uang. Sampai ada anekdot yang berkembang. Bagaimana mahasiswa kita mengelola uang bulanannya? Hari pertama sampai hari kelima makannya di Solaria, katanya. Hari ke-6 sampai hari ke-25 makannya Indomie. Hari ke-26 sampai hari terakhir pada bulan tersebut makannya Decolgate, obat mah ya, Promah gitu. Anekdotnya sampai begitu. Betapa mereka tidak bisa secara stabil mengelola dana. Bahwa kalau uang yang mereka dapatkan 1,2 juta, tolonglah dibagi 20. Tolonglah dibagi 30. Masing-masing berarti berapa? Nah begitu. Dan mereka harusnya pada usia-usia ini sudah mampu memenuhi hajat life skill. Kecakapan hidup untuk memenuhi hajat minimal.
kecakapan hidup untuk memenuhi survival. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan lagi tentang demagogi tersebut, ya. Ayah bunda sekalian, ada beberapa prinsip yang harus kita tegakkan baik di rumah maupun di sekolah untuk mendidik remaja kita agar segera menjadi pemuda. Pertama, mulai perlakukan mereka sebagai sahabat. Perlakukan mereka sebagai klien, bukan lagi anak-anak. Kokohkan tekad kita. Kokohkan, mantapkan keyakinan kita. Walaupun mungkin ada ragu dalam hati, bisa nggak sih dia saya lepas? Udah dewasa nggak sih dia? Cemas kita, ragu kita, tetapi mantapkan tekad itu. Sampai kapan mereka akan menjadi remaja terus? Ya. Remaja yang dikatakan oleh seorang psikolog Amerika yang lain sebagai infantilization, pembocahan, extended childhood, anak-anak kok diperpanjang gitu. Ya. Prinsip yang kedua adalah berbasis kebebasan dan tanggung jawab. Pendidikan 12 tahun sampai 18 tahun, pendidikan SMP dan SMA, basisnya adalah kebebasan dan tanggung jawab. Berikan mereka kebebasan, berikan mereka memilih, mereka menentukan sendiri. Tapi ingat, tangan mencencang, bahu memikul. Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Ini yang harus dibangun pada diri mereka. Mulai. Biarkan mereka bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Jangan sampai mereka yang tawuran, kenapa orang tuanya yang harus memikul, begitu banyak akibat. Kalau toh orang tua harus membantu, kalau toh guru harus membantu, bantulah sekadarnya. Tapi tanggung jawab utamanya biarkan dia pikul sendiri. Kalau toh ada yang perlu dibantu, nggak boleh lebih dari 30%. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah under supervisory adulthood. Sebagaimana yang tadi saya katakan, ini adalah sebuah kedewasaan. Kedewasaan yang di bawah supervisi, kedewasaan yang di bawah penyeliaan. Kita lanjut ya. Apa target pendidikan pada usia ini? Self-direction and self-management. Mampu mengarahkan diri sendiri dan mampu mengelola diri sendiri. Berikut segala macam akibat dan tanggung jawab. Targetkan itu. Ya. SMP, SMA, dibias di rumah. Intinya satu, self-direction. Mereka sudah mampu mengarahkan dirinya sendiri. Mau kemana? Mau pergi kemana? Mau jadi apa? Ingin mendalami apa? Begitu mereka selesai umur 18 tahun, tidak bisa tidak mereka harus memiliki kemampuan self-direction, self-management. Jangan sampai kemudian mereka nanti lulus ya. Kalau di ITB ada istilah hima salju, himpunan mahasiswa salah jurusan. Bukan passion gue, ternyata nggak cocok buat gue. Ada apa seumuran itu masih berpikir tentang hal tersebut? Kenapa? Belum memiliki self direction. Dan orang tua, ayah bunda, biarkan mereka memutuskan, biarkan mereka mengarahkan dirinya. Bantu mereka. Jangan segalanya didirect oleh orang tua, dimanage oleh orang tua. Akhirnya mereka nggak pernah siap. Untuk self-direction and self-management ada beberapa prinsip. Pertama, kokohkan. Kuatkan. Ya. Ibarat kaki, kuda-kudanya memang harus sudah mantap. Kuda-kudanya harus sudah mantap. Jati dirinya harus sudah kuat. Kemudian yang kedua, mantapkan. Ya. Sesudah kokohkan, mantapkan.
yakin, nggak ragu-ragu lagi, nggak bimbang lagi, nggak ke kiri ke kanan lagi. Menjadi manusia-manusia yang lurus jalannya. Pendidikan SMP, SMA, di rumah, di sekolah, pada taraf yang kedua setelah kokohkan itu adalah mantapkan. Sehingga begitu mereka lulus SMA tidak ada lagi bimbang. Yakin. Bukan manusia-manusia yang penuh dengan keraguan. Bahkan ketika memilih jurusan di perguruan tinggi pun masih bimbang, masih ragu, masih nggak jelas. Ya. Mantap. Yakin. Yang ketiga, tuntaskan. Tuntaskan. Ini momen-momen pendidikan terakhir dari orang tua pada anak. Karena sesudah ini udah nggak ada lagi. Ketika mereka mahasiswa dan selanjutnya itu udah mereka mendidik diri mereka sendiri. Ketika mereka kuliah, mereka itu sebenarnya udah mendidik diri mereka sendiri. Mereka bukan shaghira lagi. Mereka bukan kecil lagi. Mereka adalah kabira. Sudah besar. Jadi kapan kesempatan menuntaskannya? Inilah saatnya. Kenapa saya menggunakan istilah tuntaskan? Karena inilah saat yang terbaik. Tidak ada lagi hutang-hutang pengasuhan. Tidak ada lagi tanggung jawab pendidikan yang tertinggal. Yang tidak tuntas. Yang akan menjadi sesalan-sesalan. Terlalu banyak orang tua yang mengatakan, ya Ustadz saya menyesal, Ustadz ternyata dulu belum sempat dilakukan. Kita manusia tidak sempurna dalam mendidik anak. Ada yang barangkali belum, ada yang tidak dilakukan, ada yang tidak selesai. Tetapi ada waktu untuk menuntaskan. Yang kurang-kurang tadi, yang salah-salah tadi, yang berlebihan. Ini adalah kesempatan untuk menuntaskan. Barangkali kita sempat memanjakan anak-anak kita. Kita tidak bikin dia menjadi manusia tangguh. Tidak kita jadikan dia manusia mandiri. Karena kita keburu kaya. Karena kita keburu mapan. Ini saatnya menuntaskannya. Saya baru saja mendapatkan keluhan dari seorang ayah. Dia bilang, Pak, saya ini dulu cuma tamat SMP, Pak, berjuang dalam hidup sehingga sukses. Sayang saya lupa, Pak, anak-anak saya lupa saya ajarkan berjuang. Sehingga akibatnya adalah sekarang dia masih jadi anak manja. Umur 33 tahun belum berani menikah, Pak. Karena ada yang belum sempat dituntaskan. Dan yang terakhir, optimalkan. Yang terakhir adalah optimalkan. Yang masih belum optimal, yang masih kurang-kurang, yang masih tersembunyi, yang masih tersimpan, ada bagian dari jati dirinya yang belum keluar. Ada potensi-potensinya yang belum diaktualisasikan secara utuh. Inilah adalah saatnya optimalkan. Jangan sampai antara kapasitas terpasang dengan kapasitas terpakai ada jarak yang terlalu lebar. Optimalkan di sini bukan optimalkan kompetensi, tapi optimalkan aktualisasi jati diri. Karena aktualisasi kompetensi sendiri itu bisa dimulai sejak dari umur 15 sampai umur 40 tahun. Tapi setidak-tidaknya hal yang berhubungan dengan jati diri ini saatnya untuk dioptimalkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Yang terakhir, ada beberapa kaidah pembelajaran yang harus dilakukan di rumah dan di sekolah untuk mendidik remaja ini segera menjadi pemuda. Ya.
Pertama, tolong jadi teman tadi. Berulang-ulang ini saya sampaikan. Jadilah teman, jadilah supervisor, jadilah konsultan. 3 ya. Jadi teman, jadi supervisor, jadi konsultan. Yang kedua, semi tolabah. Apa itu semi tolabah? Semi tolabah itu adalah setengah mengajarkan mereka menuntut ilmu. Kepada bias, SMP bias, SMA bias. Ya tadi saya sudah melihat video-video yang bagus ya tentang bagaimana mereka belajar di Singapura segala macam. Itu diperkuat. Tolabul ilmi. Sudah saatnya bukan sekedar lagi mencari ilmu, bukan lagi saatnya menimba ilmu. Tapi ini adalah saatnya menuntut ilmu. Tidak ada lagi cerita. Tidak ada lagi cerita disuapi ilmu. Ini yang akan mendewasakan mereka. Mereka sekolah di SMP Bias Jogja. Mereka bersekolah di SMA Bias Jogja. Kalau perlu mereka diminta untuk mencari seorang guru di Kudus. Di Pati. Surabaya, kalau perlu keluar negeri. Itu yang akan mendewasakan mereka. Imam Syafi'i menuntut ilmu. Kadang-kadang dia ingin belajar satu ilmu hanya 3 hari. Tapi berjalan ke tempat guru itu 3 bulan dan pulang dari tempat guru itu ke rumah 3 bulan. 6 bulan di rumah hanya 3 hari mendapatkan ilmu. Itulah prinsip menuntut ilmu. Itu prinsip menuntut ilmu. Kalau kita ingin anak-anak kita menguasai ilmu, syaratnya 2 ya. Pertama, darah, keringat, air mata, tolong keluarkan. Tidak akan ada orang yang kompeten kalau dia tidak mendapatkan ilmunya dengan darah, keringat, dan air mata. Yang kedua, muliakan sang pemberi ilmu dengan adab-adab berilmu pengetahuan. Ini yang saya sebutkan dengan semi tolabah. Bahkan kalau sudah SMA, didik mereka menjadi seorang thalib, penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, penemanan. Tolong ditemani mereka. Didampingi. Mungkin mereka gamang, mungkin mereka gelisah, mungkin mereka sebenarnya belum terlalu siap untuk itu. Tapi selalu ada teman tempat dia curhat, teman tempat dia mengadu, teman untuk di tempat dia itu berbagi keletihan. Nah, kemudian beberapa teknik-teknik ya yang dapat dilakukan dalam remagogi tersebut ya. Pertama, competitive game in natural orientation. Permainan-permainan kompetitif dalam orientasi kehidupan. Game ini bukan game komputer loh ya. Ini game yang dimaksudkan itu bukan game di gadget. Tapi sebuah permainan-permainan kehidupan. Ya. Project-project kehidupan. Sebuah simulasi-simulasi kehidupan. Karena pada dasarnya permainan-permainan itu sangat berguna bagi membangun kemampuan hidup dia. Ayah bunda sekalian, anak-anak kita waktu SD, dia main game petak umpet. Lewat petak umpet dia belajar tentang banyak hal. Mulai dari belajar berhitung, karena menghitung 1 sampai 30 sampai temannya lari cari persembunyian. Belajar untuk orientasi lingkungan di mana saya bisa bersembunyi dengan aman. Berlari mencari tempat persembunyian. Mohon maaf Bang Aad. Bersembunyi ya. Waktu ternyata tinggal 1 menit lagi. Oke Nanti ya. kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya. Terima kasih. Ya. Yuk Bang C. Nah kemudian tadi bersembunyi itu sendiri artinya belajar untuk diam.
Badan diam, mulut diam, itu namanya bersembunyi, itu namanya ngumpet. Jadi yang saya sebutkan competitive game initial orientation adalah upaya untuk mempelajari kehidupan dari simulasi-simulasi kehidupan yang dibuat oleh guru, dibuat oleh orang tua. Yang kedua, literasi. Mereka perlu belajar banyak dari buku-buku, tapi untuk mendapatkan inspirasi, bukan hanya informasi. Betapa banyaknya anak-anak kita rajin membaca buku untuk mendapatkan informasi, tapi tidak mendapatkan inspirasi dari buku yang dia baca. Ini yang saya sebutkan sebagai hikmah literasi. Yang ketiga, pelatihan-pelatihan, yaitu mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, life-based solving. Ya, life-based solving. Ya. Ini udah saatnya kalau udah umur-umur segini, bukan akademik lagi. Bagaimana dia menyelesaikan masalah hidup. Dan kemudian yang terakhir adalah pengajaran, yaitu learning from mentor. Biarkan mereka mencari mentor-mentor. Biarkan mereka mencari maestro-maestro. Biarkan mereka mencari pakar-pakar yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, potensinya di seluruh penjuru bumi ini. Nah, jika 3 hal itu, 4 hal itu sudah dilakukan, insya Allah mereka akan bisa berpindah dari remaja menjadi dewasa. Nah, baik Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, saya rasa cukup paparannya. Tentunya sebagai sebuah pengantar. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aat. Luar biasa nih presentasinya ya. Jadi dari tadi saya self evaluasi nih ya. Jadi saya masuk kategori orang tua yang sudah. Nah, baik Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Luar biasa nih presentasinya ya. Jadi dari tadi saya ya, terima kasih Bang Aat. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Jadi saya yakin para orang tua, para ayah bunda yang menyimak presentasi Bang Aat itu, kalau Jawa itu semelengeren gitu ya. Apalagi tadi data dari BKKBN ya, katanya tadi tahun 2035 nanti anak-anak di usia 7 tahun itu sudah balik, kemudian akhirnya di umur 30 tahun. Saya nggak membayangkan kalau ini terjadi begitu ya. Nah, Bang Aat dan Bapak Ibu semua, barangkali yang harus kita sepakati bersama itu adalah mindset orang tua. Karena memang banyak orang tua yang
dia mengatakan sayang ya, kepada anaknya, tapi dengan jalan yang sebenarnya dia menyengsarakan ya, dengan tidak mendidik anaknya menjadi seorang yang akil. Ada satu kasus, ada mahasiswa suami ya yang dia S2, kemudian nilainya lumayan excellent ya, cum laude, nilainya 4, tapi dia tidak cukup berani ya ketika kemudian harus ketemu dosennya. Jadi ibunya ini mengantarkan, bayangin ya, jadi kira-kira 25 tahun gitu, kemana-mana sang ibu ini masih menemani. Jadi ini kita rasanya punya banyak sekali ya, apa namanya, salah pengasuhan gitu ya, yang kita terapkan pada anak-anak kita. Tapi jangan khawatir, tadi Bang Aat sudah membuatkan satu teori remagogi yang kita memang harus bergerak cepat. Jadi gerak cepat, belajar cepat, dan menjadi pembelajar yang cepat, sehingga kemudian kita siap untuk menuntaskan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, Bapak Ibu semua, masih ada 10 menit. Kalau mau yang bertanya, saya tidak tahu. Ini di chatnya belum ada yang bertanya ya, Bu Andari? Halo, Bu Andari. Oke, Bu. Bang At, ini agak ada yang bertanya, saya bacakan. Yang pertama, jadi bagaimana menjadi teman ya, dalam tanda petik, dan supervisor yang dianggap ideal bagi anak kita untuk support akil bisa tumbuh. Ya, ini bagaimana? Kemudian mohon dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, nanti Bang At bisa menjawab sekaligus. Yang kedua, ini dari Ibu Sri Suparmi. Jadi mohon diluruskan apabila pendapat saya salah. Pada tahap anak menemukan life skill dan pembentukan karakter, tentu saja harus ada personal approach sebagai jembatannya. Nah, kemudian sedangkan di masa pandemi, KBM dilakukan secara online ya. Bagaimana ini ya solusinya ini Bang Ad gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bapak Hendra Purwanto. Jadi dia, Bapak ini ada di Bogor, bertanya, anak saya yang pertama laki-laki baru kelas 3, umur 9 tahun, bagaimana persiapan prabaliknya yang tepat? Kemudian pertanyaan yang kedua, perlukah ya sudah mulai ya kelola keuangan ya, mandiri, misalnya diberi uang mingguan, bulanan, atau untuk jajan sehari-hari begitu. Nah, saya kira 3 dulu, Bang Ad bisa dijawab. Iya, Bu, saya itu kalau diborong suka lupa. Tolong diulangi yang pertama dulu, Bu. Oke. Ya. Jadi bagaimana menjadi teman dan supervisor yang dianggap ideal bagi anak kita untuk support akil baliknya. Itu yang pertama. Ya, baik. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Ya. Jadi untuk menjadi teman, untuk menjadi supervisor yang ideal, pertama membangun paradigma dulu ya, tolong diingat-ingat, diulang-ulang. Ini anakku umurnya sudah 12 tahun, berarti dia sudah perlu ditemani. Aku mulai hari ini sudah harus jadi temannya dia, walaupun statusnya masih orang tua. Itu pertama. Jadi memang pertama mencoba mensugesti diri sendiri dulu bahwa aku mulai hari ini harus menemani anakku. Kemudian yang kedua, agar bisa menjadi teman yang baik ya memang harus ada proses bonding juga. Di antara caranya gimana? Kita yang mulai rajin curhat ke anak. Ya. Kita yang mulai rajin curhat ke anak, termasuk ada masalah, problematika. Agar apa? Agar nanti dia mau juga curhat ke kita. Agar dia mau juga berkomunikasi, berdiskusi, memecahkan masalah dengan kita. Kalau yang kedua ini sudah terjadi, maka insya Allah ya sudah mulai terjadi hubungan pertemanan itu. Saling diskusi, saling curhat, saling memecahkan masalah, begitu ya. Nah, jadi proses berteman ini sudah terjadi. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita menjadi supervisor yang baik buat anak-anak kita. Tapi jadi teman dulu ya.
Jadi teman dulu baru jadi supervisor. Untuk menjadi supervisor yang baik, kita harus selalu menyediakan waktu mendengarkan keluhannya, curhatnya, masalahnya, dan kita mencoba membantunya dengan solusi. Barangkali dia ingin melakukan tindakan, lalu dia bertanya pada kita, kira-kira tindakan aku yang begini ini benar nggak? Gitu ya. Lalu kemudian kita dengan sukarela memberikan masukan, dengan sukarela memberikan pandangan, dengan sukarela mengatakan ini udah bagus, tapi kalau diginiin lagi lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kalau ini yang sudah kita lakukan, insya Allah kita sudah siap menjadi teman dan supervisi bagi anak-anak kita. Jadi pertama kali, rubah paradigma. Begitu anak kita memasuki usia 12 tahun, 13 tahun, mulai bangun kesadaran dalam diri, dia adalah temanku. Yang kedua, mulailah kita yang curhat. Jangan nunggu anak curhat ya. Kita yang curhat ke dia. Agar dia pun terbuka curhat dengan kita. Kalau sudah saling curhat itu pertemanan sudah terjadi. Yang kedua, jangan pernah bosan memberikan bantuan solusi. Agar kita bisa jadi supervisor. Nah kira-kira begitu ya, terima kasih. Ya. Silakan yang kedua tadi apa Bu? Iya, yang kedua itu ini terkait pendapat beliau sendiri, Ibu Suparmi. Jadi pada tahap anak menemukan life skill dan pembentukan karakter tentu harus ada personal approach ya sebagai jembatannya. Nah ini bagaimana kalau pas pandemi kayak begini? Gitu, Bang Aad. Iya, sebenarnya justru pandemi ini adalah kesempatan terbaik. Saya berani mengatakan pandemi ini semacam kayak blessing in disguise ya. Karena begitu pandemi, orang tua pulang ke rumah, ayah pulang ke rumah karena harus bekerja di rumah, bunda juga pulang ke rumah, anak-anak juga pulang ke rumah karena mereka belajar dari rumah, learning from home gitu ya. Artinya apa? Sesuatu yang udah lama hilang, sejak revolusi industri udah lama hilang, yaitu bertemunya ayah, bunda, dan anak dalam waktu yang cukup lama, ini terjadi sejak pandemi. Oleh karena itu ada beberapa poin yang harus dilakukan. Pertama, pindahkan rumah dari house menjadi home. Selama ini barangkali rumah kita itu menjadi house. Rumah fisik, rumah yang nggak punya kehangatan, rumah yang nggak punya hati, rumah yang nggak punya ruh. Saat ini mari kita pindahkan house itu menjadi home. Apa ciri home? Sesuatu yang aman, nyaman, hangat, betah. 4 ya. Rumah baru dapat dikatakan home kalau di dalamnya ada keamanan, kenyamanan, kehangatan, dan kebetahan. Ya. Nah kemudian ketika kita hadir di rumah bersama anak-anak kita, tolong hubungan itu dibikin menjadi lebih akrab. Dibikin menjadi lebih lekat. Bukan hanya bundanya, tapi juga ayahnya. Tentang membangun life skill di era pandemi semacam ini, nggak ada masalah sebenarnya. Jangan kita terlalu lebay, ketakutan yang berlebihan. Anak kita hanya di rumah saja, disembunyikan begitu rupa, sehingga mereka tidak lagi berinteraksi dengan kehidupan nyata, karena kita takut anak kita itu kena COVID. Masalahnya ada di kita sendiri sebenarnya. Justru yang saya minta adalah seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awin firu jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah. Lalu majulah. Sekelompok-sekelompok atau majulah sekalian. Sekaligus. Artinya apa? Dalam menghadapi situasi kayak begini yang penting adalah persiapkan. Setelah dipersiapkan, maju. Jangan maju tanpa persiapan, itu namanya mati konyol. Jangan persiapan nggak maju-maju, itu namanya pengecut. Bahwa kita sekarang sedang berhadapan dengan pandemi, iya. Tapi itu bukan menjadi penghalang agar anak-anak kita
terjun di kehidupan dengan catatan dipersiapkan. Persiapkan gizinya, siapkan imunitasnya, siapkan disiplinnya dengan 3M. Siapkan disiplinnya terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa doa-doa dan sebagainya. Biarkan dia masih terlibat dalam kehidupannya. Saya alhamdulillah selama tahun 2020 kemarin di era pandemi saya masih berkeliling kalau menurut catatan lebih dari 43.000 kilometer. Terima kasih. Silakan pertanyaan yang ketiga. Ya, kemudian berikutnya ini bagaimana kalau orang tua malah yang belum akil, Bang Ahad. Ini kan jadi PR. Ini bisa jadi karena memang punya masa lalu ya yang memang dibesarkan oleh orang tua yang belum akil juga. Ini bagaimana memutus rantainya ini. Nah, justru dalam situasi-situasi bahkan orang tuanya sendiri yang belum akil, yuk kita akil bersama anak-anak kita. Enaknya mendidik anak adalah kita mengajari anak dan kita juga belajar. Enaknya mendidik anak seperti itu. Tadi sengaja di awal materi saya menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Maka naliba syarin ayut yahullahul kitab wal hukma wa nubuwah. Tidaklah pantas kepada manusia yang telah Allah berikan hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata, hendaklah engkau menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah. Tapi harusnya berkata, jadilah engkau Rabbani, karena engkau mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Belajar dan mempelajari, ya, belajar, mengajar, mengajar, belajar itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita lakukan secara simultan. Dengan mendidik anak kita akil, kita juga mengakilkan diri sendiri. Ada orang tua yang bilang, aku nggak mungkin mengajarkan anakku akidah, orang akidahku pun belum selesai. Aku belum bisa ngajarin anakku iman, uang imanku belum selesai. Oh, bukan begitu caranya. Justru bersamaan, simultan. Dengan kita mendidik anak kita iman, kita sebenarnya juga sedang mendidik diri kita sendiri dengan keimanan. Dengan mendidik anak-anak kita tentang akidah, kita dengan sendirinya juga mengajarkan akidah pada diri kita. Jadi dalam hal ini, pertanyaan tersebut, saya jawab simultan. Justru ini momentum saat kita mengakilkan anak kita, kita mengakilkan diri sendiri. Kira-kira begitu ya Bu ya? Terima kasih. Mantap nih ya, simultan. Yuk kita akil bersama anak-anak kita. Iya betul. Banget ini. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya ini barangkali yang terakhir ini Bang Aat ya. Bagaimana cara ya untuk menggali curhat pada anak yang cenderung pendiam, jadi introvert gitu, gimana nih Kang? Ya, makanya tadi saya mengatakan bukan menggali curhat, kita dulu yang curhat. Kata kuncinya ada di situ. Jadi begini, saya ini sebagai seorang psikolog ya, salah satu aktivitas saya itu melakukan konseling, konsultasi, bahkan terapi ya. Dalam konseling, konsultasi, dan terapi itu, saya nggak bisa berharap mereka curhat ke saya. Bahkan banyak orang-orang yang datang terapi ke saya, malah mukanya itu muka benci sama saya. Saya ini kan bukan orang gila, kenapa dibawa ke psikolog? Kira-kira bayangannya begitu. Gak mungkin saya berharap dia curhat ke saya. Ya, ngelihat saya aja udah kayak ngelihat musuh kok gitu ya. Apa yang perlu saya lakukan ketika itu? Saya yang curhat ke dia. Seakan-akan saya yang klien, seakan-akan saya yang butuh nasihat, seakan-akan saya yang butuh terapi dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mulai membuka diri, barulah anak-anak kita itu membuka diri kepada kita. Jadi jangan terbalik. Apalagi tadi anaknya pendiam katanya ya. Bagaimana menggali anak pendiam agar curhat? Sekali lagi mulai dari diri kita sendiri. Kenapa sih Kak kita yang curhat? Ya. Walaupun nanti harapannya agar dia curhat pada kita. Tapi mulai dari diri kita yang curhat ke anak kita. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih. Ya, tampaknya masih ada satu lagi nih, karena masih ada beberapa menit. Ini bagaimana cara untuk membenahi bagi yang sudah terlanjur ya, tidak sesuai dengan tahapan pendidikan menurut Islam. Ini gimana nih? Ada salah pengasuhan semacam itu? Iya. Jadi begini, ada beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, tidak ada orang tua yang sempurna dalam mendidik anak.
Setiap kita selalu mungkin punya kesalahan, kekeliruan, ketidaktepatan. Ada pendidikan-pendidikan yang terlalu kurang, terlalu minim. Ada juga yang terlalu berlebihan. Ada yang salah, ada yang bengkok dan sebagainya. Itu wajar. Nah, untuk itu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ya, segera memperbaikinya begitu sadar. Kata kuncinya ada di situ. Segera memperbaikinya begitu sadar. Walaupun semua keterlambatan itu pasti ada dendanya. Seandainya kita lakukan tepat waktu, mungkin energinya cukup keluar 10. Tapi karena sudah belakangan disadari mungkin keluar energinya jadi 15. Ya sudah, kita ikhlaskan aja bayar denda keterlambatan itu. Energi, effort yang harus kita keluarkan jadi lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dia Rabbul Alamin, pendidik alam semesta. Ya Allah, yang terlambat aku didikkan pada anakku, tolong engkau segerakan. Yang kurang tolong engkau cukupi, yang berlebihan tolong engkau kurangi, yang bengkok engkau luruskan, yang salah tolong engkau benahi. Allah sebagai pendidik alam semesta ini yang akan kemudian memperbaiki yang keliru-keliru didikan kita pada anak kita. Yang ketiga adalah tadi saya mengatakan kita masih punya waktu. Setidak-tidaknya sampai anak kita berusia 18 tahun. Kita masih punya waktu untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau toh ada keterlambatan, jangan sampai semuanya tertunda lebih dari usia 18 tahun tersebut. Ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tolong sampaikan kepada anak. Anak itu punya akal, punya nurani, punya fitrah. 3 ya, akal, nurani, fitrah. Dengan akal, nurani, fitrah itu mereka bisa melakukan self education, mendidik dirinya sendiri, self correction, meluruskan pendidikan yang keliru dari orang tuanya. Makanya Allah berikan kepada manusia akal, nurani, dan fitrah. Barangkali itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Bang Aat. Ini sudah berbagi ilmu. Saya kira ini jadi pencerahan yang luar biasa buat kita semua. Jadi saya terkesan sekali bahwa tadi Bang Aat menyampaikan kalau masih ada banyak belepotan di kita, mungkin juga kita masih belum dikategorikan sebagai orang yang akil. Ayo kita akil bersama dengan anak-anak kita. Tentu saja kita dengan suami kita ya, mestinya karena sebagai orang tua. Kemudian yang saya catat juga yang sangat menarik ya, kalau misalnya ada keterlambatan, jadi yang harus segera kita kejar itu adalah merubah paradigma ya, bahwa anak saya sudah 12 tahun, sudah saatnya ya untuk dibilang dewasa dan seterusnya. Kemudian sekali lagi yang penting sekali adalah proses bonding ya, ikatan dengan anak-anak kita ya, ikatan hati, ikatan pikiran dan juga ikatan jiwa itu penting juga kita lakukan pada anak-anak kita begitu ya. Dan tentu saja setelah ini kita siap untuk menjadi teman, menjadi supervisor buat anak-anak kita sehingga anak-anak yang sukses dunia akhirat, yang soleh, yang jadi kebanggaan agama dan bangsa siap untuk kita punyai begitu. Barangkali demikian Bapak Ibu Ayah Bunda yang saya cintai. Sekali lagi terima kasih Bang Aat. Mudah-mudahan ini semua jadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk kita semua, yang menggerakkan kita untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustazah Bari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Adriano Ruswi, psikolog, sebagai narasumber pada sore hari ini, dan juga Ibu Nur Azizah sebagai moderator pada sore hari ini. Hadirin sekalian, mohon sebelum kita tutup acara kita, untuk sesi foto kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian membuka kameranya supaya panitia bisa mengambil gambar kita semuanya. Kami persilahkan. Sekali lagi, kami persilakan kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini untuk membuka kamera, karena panitia akan mengambil gambar untuk dokumentasi
acara pada sore hari ini. Jazakumullah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah webinar parenting pada sore hari ini, marilah kita ambil materi yang sangat luar biasa dari Bapak Aad dan dari moderator Ibu Nur Azizah. Marilah Bapak Ibu kita siap menjadi teman dan supervisor bagi anak-anak didik maupun anak-anak biologis kita. Bapak Ibu, alhamdulillah sebelum saya tutup acara kita pada sore hari ini, bagi peserta yang ingin mereview materi dari Bapak Aad, kami persilakan untuk bisa mengecek hasil record di YouTube Sekolah Bias. Kemudian informasi bagi Bapak Ibu wali siswa Bias bahwa lomba Parent Story Challenge akan diperpanjang waktunya sampai 30 Januari 2021. Kemudian untuk penerimaan siswa baru SMP SMA Bias Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022 akan diadakan tes pada tanggal 26 dan 27 Februari. Info lebih lanjut tentang Sekolah Bias, silakan follow di IG Sekolah Bias atau kunjungi web kami sekolahbias.sch.id. Marilah hadirin sekalian, kita akhiri webinar kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.